saja. Tuhan sendiri yang akan jadi kemuliaan. Tidak perlu matahari, tidak perlu lampu dan semuanya, karena Dia sendiri dan Dia akan tinggal bersama kita. That is the living in glory, di mana Tuhan akan tinggal bersama-sama kita, saudara. Dan saya percaya sebagai seorang musafir, Anda harus make sure bahwa kompas Anda itu arahkan kepada tujuan yang benar, saudara. Dalam the journey of faith, perjalanan Anda mungkin ada ketemu banyak hal, termasuk manifestation daripada supranatural dan semuanya. Tapi jangan terikat, jangan cuma stop sampai di situ. Kita harus terus moving forward, karena kita percaya bahwa kita semua memiliki sebuah tujuan yang pasti, di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, saudara. Ada amin, saudara. Nah, lalu saya akan move, saudara, yang satu langkah lagi supaya lebih maju. Pertanyaannya, how to receive the glory? Bagaimana kita menemukan kembali kemuliaan itu? Bagaimana kita kembali menerima, mengalami kemuliaan tersebut? Saya selalu berdoa, dan saya berdoa ketika buku ini saya rilis. Saya berkata, Tuhan, saya rindu dan saya terus berdoa. Sebenarnya buku ini sudah selesai, tapi saya bawa ke Tuhan dan saya tanya lagi, Tuhan, mana yang perlu dihapus, mana yang perlu diedit, mana yang perlu ini semuanya. Karena semua buku ini tentang Kau, bukan tentang kami. Dan saya mempersembahkan buku ini kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa saya berdoa supaya siapapun yang membaca buku ini is not just know and hear about the glory, but they will start experience the glory. Karena kemuliaan milik semua orang. Kita dibayar dengan mahal sekali harganya, yaitu darah Yesus sendiri, supaya kita kembali dari kodrat dosa, kembali kepada kodrat ilahi, hidup dalam kemuliaannya. Itu sebabnya saya berdoa, Anda bukan cuma mengalami kemuliaan, tapi Anda ngerti how to maintain and how make increase data dalam kehidupan Anda. Saya percaya Zakaria 8 ayat 23 pasti akan terjadi. 10 orang yang gak percaya dari bangsa lain, dari orang-orang lain akan datang dan berkata, I will follow you because I hear God is with you. Dan saya percaya bahwa mereka bukan cuma ngomong gitu, tapi mereka berkata, mulai sekarang I will follow you. It's not just because I see, I hear, but I experience together with you. Dan saya berdoa, ini yang menjadi doa saya. Bahkan saya katakan ketika Anda di Zoom atau di YouTube atau siaran ulang, ketika Anda percaya, saya berdoa supaya ketika Anda mendengar ini, Anda mengalami kemuliaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah pemberitaan ini. Nah, yang pertama saya mau mengajak Anda, ketika Anda mau menerima atau menemukan kembali, saya mau menaruh sebuah basic, sebuah fondasi dalam kehidupan Anda, supaya Anda ngerti. Yang pertama adalah what is definition daripada glory sendiri. Let's back to the basic. Apa itu kemuliaan, saudara? Supaya kita bisa mengalaminya. Nah, kemuliaan sebenarnya adalah pribadi Allah yang lengkap, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang kemuliaan adalah bicara tentang pribadi Allah, tempat kediaman surgawinya juga. Kemuliaan adalah kebaikan, kepenuhan, kesemarakan, kesadaran akan manifestasi daripada hadiratnya. Allah adalah kemuliaan itu sendiri, dan kemuliaan itu adalah Allah sendiri, saudara. Kemuliaan adalah kepenuhan Allah, dan kemuliaan adalah Allah itu sendiri. Manifestasi daripada hadiratnya, karakternya, sifatnya, kemampuannya, penyediaannya, bobot serta semarak keagungannya. Ini adalah esensi daripada the beauty of God, keindahan Tuhan sendiri. Kemuliaan adalah segala sesuatu tentang Allah dan segala sesuatu tentang yang dimilikinya. Basic, sebuah biblical foundation supaya Anda ngerti sebelum kita masuk lebih dalam tentang kemuliaan Tuhan. What is definition daripada kemuliaan? Dalam Alkitab mengacu kepada bahasa asli teksnya, sebenarnya ada 3 macam yang digunakan kata untuk kemuliaan. Dan saya berdoa ini dapat membantu kita lebih mengerti tentang kemuliaan and what is definition dari kemuliaan. Ketiga kata tersebut mengidentifikasikan 3 dimensi kemuliaan. Di sini mungkin saya sampaikan secara singkat karena terlalu panjang, nanti Anda bisa baca di bukunya, saudara. Nah, secara garis besar, saudara, kurang lebih, saudara, 3 dimensi kemuliaan. Yang pertama mungkin Anda juga tahu, yang pertama doksa, lalu yang kedua sekina, dan yang ketiga adalah kabot, saudara. Doksa itu adalah kehormatan, kemasyuran, keagungan.
kasat mata, dan sedangkan kabot itu adalah berat atau bobot, saudara. Nah, dimensi yang pertama itu adalah doxa. Kata doxa berasal dari kata Yunani yang artinya kehormatan, kemasyuran, keagungan, keadaan yang